Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Rabu tanggal 30 Juli 2025, diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 44. Beginilah firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kehidupan ini banyak orang ingin dihargai dan diakui. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, diterima, dipuji, dan dianggap penting. Tapi Tuhan Yesus memberikan peringatan keras. Ia tahu bahwa keinginan untuk dihormati oleh sesama bisa menjadi penghalang untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Sama seperti seseorang berdiri di depan cermin besar, tetapi cermin itu sangat kotor, berdebu, dan dipenuhi goresan. Dia mencoba melihat wajahnya, tetapi yang tampak hanyalah bayangan yang buram. Begitu juga dengan kita. Jika hati kita dipenuhi keinginan untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain, kita tidak bisa melihat kebenaran Allah dengan jelas. Kita lebih sibuk memoles citra diri di mata manusia daripada memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Cermin hati kita menjadi buram oleh ego dan kesombongan. Saudara yang terkasih, Yohanes pasal 5 ayat 44 merupakan bagian dari perdebatan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi yang mempertanyakan otoritasnya. Setelah penyembuhan orang pada hari Sabat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia memiliki otoritas dari Bapa, yang membuat orang Yahudi makin ingin membunuhnya karena dianggap menghujat Allah. Kalimat dalam Yohanes 5 ayat 44 merupakan pertanyaan retoris yang mengandung teguran keras. Tuhan Yesus mengatakan pada ayat ini, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Tuhan Yesus mempertanyakan iman sejati pada orang-orang yang lebih mementingkan opini manusia daripada kehendak Allah. Mengkritik budaya kerohanian saat itu, di mana para pemimpin agama saling memberi penghargaan satu sama lain atas dasar prestise dan status sosial, bukan berdasarkan kebenaran rohani. Tuhan Yesus menekankan bahwa penghargaan dan pengakuan dari Allah jauh lebih penting daripada pujian manusia. Ini menyentil motivasi batin dari para pemimpin Yahudi yang munafik dan lebih peduli akan penilaian sesama daripada relasi dengan Allah. Tuhan Yesus tahu betapa bahayanya hidup yang lebih peduli akan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat saat itu rajin ibadah,
ahli dalam kitab suci, disegani di masyarakat, tapi Tuhan Yesus tetap berkata, "Kamu tidak bisa percaya." Kenapa? Karena mereka lebih mencari pujian manusia daripada kemuliaan Allah. Hati mereka penuh dengan kebanggaan rohani, bukan kerinduan akan kebenaran sejati. Saudara yang terkasih, makna yang bisa kita dapat dari Yohanes 5 ayat 44 memuat ajaran iman yang sangat penting. Pertama, iman yang sejati tidak mungkin tumbuh dari hati yang mencari kemuliaan diri sendiri. Kedua, kepercayaan kepada Kristus menuntut kerendahan hati dan fokus kepada Allah, bukan kepada opini manusia. Ketiga, ada relasi antara kemurnian motivasi hati dan kemampuan untuk mengenali kebenaran rohani. Jika seseorang lebih mencintai penghormatan manusia, ia akan sulit menerima kebenaran tentang Tuhan Yesus. Sekarang mari kita tanya diri kita, apakah kita lebih bangga jika dipuji sebagai orang rohani daripada sungguh-sungguh membangun relasi pribadi dengan Tuhan? Apakah kita rajin pelayanan karena cinta kepada Tuhan atau karena ingin dilihat hebat di depan jemaat? Apakah kita berani berdiri di atas kebenaran walaupun tidak populer? Saudara yang terkasih, iman sejati hanya bisa tumbuh di hati yang murni dan dalam kerendahan hati, dan yang haus akan penghargaan dari Allah, bukan dari manusia. Tuhan tidak menilai dari apa yang orang lain lihat, tapi dari kedalaman hati seseorang. Marilah kita hidup bukan untuk sorotan dunia, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sebab pada akhirnya hormat dari manusia fana hanya sementara, tetapi penghargaan dari Allah kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, terima kasih kami sampaikan kepadamu, masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Bahkan pagi ini kami disegarkan dan diberi pengertian melalui firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan supaya kami lebih mengutamakan Engkau daripada puji-pujian yang fana. Oleh karena itu, ya Tuhan, bersihkan hati kami dari keinginan untuk dipuji manusia. Ajari kami mencari hormat yang datang dari-Mu saja. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, bukan sekedar menyenangkan mata dunia. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.